Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran IPA kelas 8, bab 2, subbab makanan dan sistem pencernaan. Pengertian makanan. Makanan adalah zat yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk memperoleh energi, nutrisi, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Makanan dapat berasal dari tumbuhan, hewan, maupun zat-zat lainnya yang terkandung dalam lingkungan. Jenis nutrien. Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nutrien dibagi dalam 6 kategori, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, dan sumber karbohidrat bisa berasal dari sagu, roti, jagung, mie, ubi, ataupun juga sereal. Kemudian protein berfungsi untuk pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Makanan yang mengandung protein diantaranya adalah telur, daging merah, daging ayam atau unggas, kacang-kacangan, dan juga ikan. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Daging-dagingan, santan, dan produk olahan susu, minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan adalah contoh makanan yang mengandung lemak. Kemudian vitamin berfungsi untuk memelihara fungsi sistem tubuh. Sayur-sayuran dan buah-buahan adalah makanan yang mengandung vitamin. Sedangkan mineral berfungsi untuk melakukan seluruh proses kimia di dalam tubuh. Contohnya, mineral besi dibutuhkan oleh sel darah merah agar berfungsi. Kalsium berfungsi untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi. Sedangkan mineral magnesium berfungsi untuk memelihara otot dan juga sistem saraf. Dan nutrien yang terakhir adalah air, berfungsi untuk membantu dan mengatur suhu normal tubuh serta membantu pembuangan sampah sistem sisa metabolisme dan juga untuk menjaga organ tubuh. Sistem pencernaan. Pencernaan adalah suatu proses ketika makanan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan secara kimiawi artinya pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut dengan enzim. Terjadi di beberapa bagian dalam sistem pencernaan, seperti mulut, lambung, dan juga usus halus. Sedangkan pencernaan secara mekanik merupakan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil, dan ini terjadi di lambung dan juga pada mulut. Organ pencernaan. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Pada mulut ada gigi dan lidah yang berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Adapun pada mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dihasilkannya enzim amilase oleh kelenjar ludah yang berfungsi untuk memecah pati menjadi glukosa. Kemudian organ pencernaan yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik sehingga makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Kemudian lambung. Pada lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik dilakukan oleh otot-otot halus yang melapisi dinding lambung. Sedangkan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan, yaitu adanya enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, dan juga asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama dengan makanan.
Setelah dari lambung, maka makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter, di mana pada usus halus, makanan akan kembali dicerna secara kimiawi oleh zat-zat kimia yang dihasilkan oleh hati dan juga pankreas. Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran kecil, sedangkan pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat, protein, dan juga lemak. Proses penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus. Struktur bagian dalam usus halus itu berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang kemudian disebut dengan villi, dan fungsinya adalah untuk memperluas area penyerapan makanan. Organ pencernaan yang berikutnya adalah usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan akan siap untuk dikeluarkan. Usus besar mengandung bakteri baik yang berfungsi dalam pembentukan vitamin K. Bagian akhir dari usus besar adalah rektum, di mana tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Dan sisa-sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran IPA kelas 8 bab 2 sub bahasan makanan dan juga sistem pencernaan. Untuk subbahasan yang lain, silakan cek linknya di deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.